Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di hari ini kita kembali bisa bertemu. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, di bagian-bagian yang dituani oleh ginjal, organ kita memiliki, tubuh kita memiliki sebuah organ yang namanya organ ginjal atau kilyah. Di mana ginjal atau kilyah ini yang kemudian dia menyaring dan memfilter turunan dam atau darah yang turun dari kabid. Kemudian esensinya dia masukkan ke tulang dukhar, yakni tulang punggung, kemudian dia sebagian dia naikkan ke atas. Dia menjadi sumsum bagi tulang, kemudian memberikan nutrisi pada rambut, memberikan nutrisi kepada gigi, ya. Kemudian juga yang sebagian lagi turun ke dalam tulang sulbi, kemudian menjadi sperma. Ya. Dalam perjalanan ini, manakala ada sesuatu yang terhambat, yakni suatu misal kurangnya pasokan esensi dari ginjal ke beberapa tulang, diantaranya adalah gigi, karena di gigi itu daerah atas, ya. Kemudian adanya makanan-makanan yang masuk yang tidak sesuai dengan gigi yang sedang kekurangan atau astenia tadi, entah itu kekurangan rutuba, ya. Kemudian terkena hawa dari luar, kemudian terkena makanan yang terlalu manis dan sebagainya, kemudian terjadilah peradangan dikarenakan kekurangan esensi tersebut, maka timbullah sakit gigi, ya. Banyak sekali cara mengatasi sakit gigi. Secara klasik. Banyak masyarakat juga ada yang menggunakan lidah buaya yang kemudian diparut, ya, atau dioleskan. Ada juga yang menggunakan getah jarak yang kemudian dimasukkan ke dalam kapas, kemudian dimasukkan ke dalam gigi, ya. Akan tetapi ada beberapa kelemahannya, yakni terkadang giginya hancur, ya. Dan bisa jadi gigi yang lain juga bisa terkena kalau kita tidak hati-hati. Atau yang lainnya bisa menggunakan getah pepaya yang kemudian dimasukkan ke dalam gigi yang bolong. Adapun manakala giginya tidak bolong, maka kadang-kadang orang menggunakan air daun jambu yang kemudian dikasih dengan garam. Macam-macam cara pemanfaatan menggunakan bahan obat atau jamu atau obat asli Indonesia, ya, atau jamu digunakan untuk mengatasi gangguan sakit gigi. Tapi pada prinsipnya dari beberapa macam ini terkadang selalu saja timbul lagi, hilang lagi, hilang lagi, terus demikian. Terkadang orang sakit gigi itu terkadang menjadi sebuah langganan, ya, Terkadang orang sakit gigi lagi, sudah sembuh sakit gigi lagi, ya. Ada yang mengatakan selama gigi itu masih bolong, ya sakit. Pandangan klasik kalau terjadi adanya peradangan, ya, kemudian sesuatu yang masuk ke dalam gigi, adanya sumbatan, intinya adanya sumbatan energi vital dan darah atau energi vital dengan materi rutubah, maka akan mengakibatkan nyeri, ya. Maka pengobat klasik ini selain mengobati dari sisi simptom, ya, dari sisi langsung di tempat yang nyeri dimasukkan, ya, secara oral ataupun kumur daun sirih atau kumur garam, maka pengobat klasik juga memiliki anjuran yang sangat bagus, yakni untuk memupuk esensinya dari dalamnya. Ini untuk menguatkan agar tidak sakit gigi, artinya tindakan preventifnya. Kemudian yang kedua,
untuk mengobati sakit gigi atau tindakan kuratifnya, atau perawatan agar gigi tidak sakit, yaitu tindakan rehabilitatifnya. Ya. Maka di Dapur Roja ini saya insya Allah akan sudah mempersiapkan materi-materi atau jamu-jamu yang hendak kita gunakan untuk mengatasi gangguan sakit gigi tersebut. Ya. Maka mari kita ke Dapur Roja. Dan ini dapur mini ini kita bertemu untuk yang ke beberapa kali ini kita ingin menggunakan serai untuk mengatasi sakit gigi. Ya. Dan ada pun serai yang digunakan untuk mengatasi sakit gigi. Serai ini bisa digunakan untuk mengharmoniskan antara jantung dengan ginjal. Sumbatan yang ada pada gigi, adanya peradangan yang ada pada gigi, maka serai ini memiliki manfaat yang luar biasa, yakni memperlancar sehingga menghilangkan sumbatan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak menggunakan jintan hitam kalau orang Indonesia itu mengatakan, atau habatus sauda, ya, biasa disebut. Ya, ada yang kemudian juga kita menggunakan garam. Ya, kita menggunakan garam. Kemudian kita menggunakan kunyit. Ya, ini ada kunyit, ada garam, kemudian ada habatus sauda. Nah, kita tidak menggunakan ini. Saya jelaskan satu persatu. Adapun ini kita menggunakan air 2 gelas. Kita sudah agak panaskan terlebih dahulu. Ya. Matikan dulu, kecilkan apinya. Nah, adapun serai ini tadi saya sudah mengatakan dia melancar peredaran darah sehingga menghilangkan adanya sumbatan, sehingga menghilangkan rasa nyeri dikarenakan sumbatan energi vital tersebut. Ya. Adapun habatus sauda sebenarnya memiliki keistimewaan. Kalau dia dikunyah itu mengatasi atau mencegah terjadi sakit gigi, kemudian karena dia penghilang rasa nyeri. Ya. Kemudian dikunyah, kemudian ditelan, melegakan tenggorokan, mengatasi batuk, masuk angin, menajamkan pandangan mata, menghilangkan sakit kepala gitu ya. Kalau dikunyah ya. Dan dia memiliki rasa yang pahit. Ya. Pahitnya itu anti radang, dia anti radang. Habatus sauda ini anti radang. Pada orang sakit gigi maka dia anti radang. Maka kita menggunakan habatus sauda. Ya. Tentunya saya tidak membahas tentang habatus sauda menguatkan jantung, ya, sehingga jantung kalau jantung sakit ida fasadat jasadil kullu, kalau dia sakit semua, kalau dia rusak semua, ya, faida sholat jasadil kullu, kalau dia baik semua, yakni kolab, dan dia memperbaiki jantung, memperbaiki organ jantung. Ya, tapi yang kita hendak bicarakan masalah sakit gigi. Ya, dia menghilangkan rasa nyeri. Ya, kemudian memperlancar peredaran darah. Kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan kunyit. Ya, memang yang paling bagus adalah kita menggunakan kunyit itu umbinya, karena umbinya itu bersifat dingin sehingga mengatasi adanya peradangan atau nyeri, menghilangkan nyeri. Pahitnya juga menghilangkan nyeri. Kemudian garam. Nah, jadi sebenarnya garam ini memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Ya, selain dia juga ada yang bilang orang klasik, ada yang mengatakan klasik Tionghoa, ada yang mengatakan ginjal mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya asin. Tentunya sepakat, yang namanya makanan yang rasanya asin tentunya garam. Ya. Ginjal mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya asin. Artinya bukan ginjal makan garam. Ya. Ginjal mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya asin. Tadi saya sudah jelaskan di mukadimah pembahasan pertama bahwasanya ginjal itu merupakan tuanya tulang, dia menguatkan tulang. Ginjal tuanya gigi, dia menguatkan gigi gitu. Ya, dari sisi itu. Walaupun dari sisi secara oral dia juga melunakkan, ya. Dia juga melunakkan sumbatan, dia juga anti peradangan, dia juga meluruhkan dahak. Maka sering juga orang yang batuk kemudian minum garam kemudian luruh dahaknya karena dia memang melunakkan dahak, ya, meluruhkan dahak juga. Ya. Dan garam itu juga tentunya bukan cuma dari sisi ginjal yang naik ke atas, tapi ginjal yang ke bawah juga, yang sumsum ke bawah, ya, ini termasuk stamina pria. Ya. Makanya banyak para sinse yang kalau memberikan resep obat untuk stamina pria, untuk gairah seksual pria itu biasanya ya dikasih garam juga. Artinya dia garam ini
Dia menguatkan esensi ginjal yang naik ke atas untuk mengisi kepadatan tulang, untuk mengatasi gangguan gigi, dan tapi juga untuk gangguan sperma. Ya, nah ini kita juga akan menggunakan garam. Ya, sekarang kita rebus. Ya. Kita akan bikin ramuannya. Kita nyalakan kompornya. Ya. Kemudian kita menggunakan. Yang digunakan adalah mohon maaf ya. Jadi kalau biasanya kita serai itu kita buang daunnya, daunnya sehingga menjadi kecil, ya. Akan tetapi kali ini tidak. Kita akan menggunakan serai ini dari daun sampai ke bonggol. Bahkan kalau ada akarnya kita biarkan akarnya. Kalaupun ada akarnya, kita cari yang ada akarnya ya. Kita cari yang ada akarnya. Sedikit akarnya, ini akarnya serabut ya. Jadi ini daunnya nih. Ini yang biasanya kalau kita masak itu dibuang. Ini kita gunakan. Jadi kita utuh segini, ini kita gunakan ini untuk gangguan sakit gigi. Jadi bukan cuman jadi cuci bersih saja kemudian dimasukkan. Jadi nggak usah dibuka. Ya. Masukkan. Kemudian juga kita ambil kunyit sekitar 5 iris. Ya. Kemudian habatus sauda itu 1 sendok teh. 1 sendok, setengah sendok teh. Dan kita lihat kalau dia sudah mendidih baru nanti kita masukkan. Habatus sauda tidak dimasukkan berbarengan dikarenakan dia pertama dia biji. Kedua dia memiliki karakteristik aromatik. Ada minyak menguapnya sehingga tidak bagus kalau dimasak bareng dari awal gitu. Maka yang paling bagus adalah dia setelah mendidih seperti ini nih. Kita lihat setelah mendidih baru kemudian kita masukkan habatus sauda setengah sendok teh. Ya. Kita masukkan habatus sauda setengah sendok teh. Kemudian barulah setelah itu kita aduk. Gitu. Kemudian kita kasih garam sekitar setengah sendok teh. Kemudian kita aduk. Sebenarnya ini juga untuk mengatasi gangguan pria. Kita aduk. Ya. Kemudian kita biarkan sambil mendidih. Lagi. Kita tutup. Nah, formula ini sebenarnya ketika nanti kita mau menggunakan itu sebagian digunakan buat kumur, sebagian digunakan buat minum. Kalau dia sakit gigi, kalau tidak maka bisa digunakan buat minum saja. Ya, kita tunggu biar mendidih. Setelah mendidih, baru nanti kita matikan. Ini mendidih, baru kemudian kita matikan. Karena merebus bahan obat yang digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit bagian atas, maka cukuplah sampai mendidih saja. Airnya 2 gelas tadi kita telah menggunakan air 2 gelas. Ya, kemudian baru kita manfaatkan ya. Ini api sudah saya matikan, baru kemudian kita menggunakan gelas. Ya. Sekitar cukup sekitar 200 cc kita gunakan. Nah, bagi orang yang saat itu sakit gigi, maka sebagian boleh digunakan kumur dulu, kemudian sebagian lagi diminum. Ya. Kalau tidak, maka dia bisa digunakan untuk minuman pagi, siang, sore, atau di saat sakit kemudian minum, sakit lagi kemudian minum. Artinya 2 jam sekali pun tidak ada masalah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan tips dari Dapur Roja, dari Dapur Sehat Roja kali ini bisa memberikan manfaat dan kesembuhan. Tentunya kesembuhan dari Allah SWT dan kekurangan dari kami. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin
Allah Subhanahu wa taala.